Ditambah lagi beban hidupnya si Bagas. Gimana? Tambah menderita nggak hidup kita? David, Mbak Zerli sama Anita. Ini si Bagas. Ini siapa? Ini istri saya, Mas. Hah? Kamu udah beristri? Mendingan sekarang kamu pergi ya. Nah, nih bawa istri kamu. Ih, tambah lama tambah pintar jawab. Apa? Ngapain? Sayang, kamu gak apa-apa, sayang? Ini kalian udah keterlaluan. Sayang, sebenarnya aku juga deg-degan nih buat pulang ke kampung ini. Soalnya kan aku udah lama nggak balik ke kampung ini. Ya aku kan udah sering cerita sama kamu waktu aku mau nikah sama kamu kan. Jadi aku diusir dulu. Aku cerita semua tentang masa lalu aku sama kamu. Aku diusir karena aku dianggap gak punya masa depan. Karena saudaraku semua udah berseragam dulu. Dan aku masih belum kerja. Tapi aku pengen lihat sekarang, atau mereka memang nyariin aku tapi gak ketemu, atau mereka memang gak menginginkan kehadiranku lagi. Ya sekarang aku pura-pura gak punya lagi aja, sama seperti dulu. Aku naik motor dan berpenampilan seadanya seperti ini. Ya kita tinggal lihat aja nanti sikapnya sama seperti dulu atau gimana, atau udah berubah. Dan sebenarnya aku udah siap apapun yang bakalan mereka katain sama aku. Cuman kalau nanti mereka tetap nengahin aku, kan aku bawa mobil ke sini. Kan aku yang suruh nyetir mobilnya kan. Jadi biar Agung langsung ke sini aja. Biar Agung juga ngejelasin kehidupan aku seperti apa sekarang dan kerjaan aku bagaimana sekarang. Kan aku juga punya perasaan. Ya memang bener kata kamu, aku harus sabar. Cuman kalau terus-terusan aku ditekan dan terus-terusan aku diberikan sikap yang gak enak, apalagi sama saudaraku sendiri, ya aku harus kasih paham sama mereka kalau sekarang aku gak bisa dihina seperti dulu lagi. Ya apalagi cuman urusan masalah materi yang mereka omongin, karena aku dianggap gak punya masa depan kan, aku gak punya kerja, jadi kan hubungannya sama finansial kan. Ya udah gak apa-apa, aku ikhlas dan aku sekarang udah pasrah. Kalaupun aku udah gak ketemu lagi sama saudara kandungku sendiri, yang penting sekarang aku ada niatan untuk memperbaiki hubungan sama mereka. Iya, sebetulnya aku senang sih Mas, karena dari hati kamu dan dari kebaikan kamu mau untuk datang ke sini lagi dan bertemu dengan saudara-saudara kamu. Tapi kalau mengingat kejadian di masa lalu saat kamu dikucilkan sama saudara-saudara kamu, aku juga kesel sih. Tapi dengan adanya kamu datang kembali ke sini dan membuktikan bahwa semua omongan mereka itu salah, dan kamu membuktikan bahwa kamu mampu untuk menghidupi diri kamu sendiri, itu udah hebat kok Mas. Jadi kalaupun nanti saat ketemu sama saudara-saudara kamu sikap mereka akan sama ataupun berubah, kamu harus terima itu semua Mas. Karena kita juga nggak bisa memaksakan seseorang itu berubah sikap sama kita. Jadi dengan usaha kamu dan niat kamu untuk datang ke sini menemui mereka, itu udah menjadi hal bagus bagi diri kamu sendiri. Karena kamu nggak mempunyai sedikit rasa dendam sama mereka semua. Aku salut dan aku beruntung punya kamu yang memiliki hati yang baik. Jadi kamu yang sabar aja, kalaupun ternyata nantinya sikap dari mereka semua nggak ada perubahan sama kamu. Karena kan kamu datang ke sini juga sebenarnya bilang sama aku kalau kamu nggak mau menunjukkan semua yang udah kamu hasilkan. Iya. Jadi aku sempat sedikit khawatir aja, takutnya kamu nanti malah semakin dikucilkan sama mereka. Begini sayang, setiap sesuatu yang bakalan aku lakukan udah aku pikirkan matang-matang. Udah berulang kali bilang seperti itu sama kamu. Dan resiko juga udah aku pikirkan. Dan kalaupun aku nggak mampu, aku nggak bakalan ngelakuin dan aku nggak bakalan terus maju.
Cuman ya aku pikirkan begini biar kamu paham kenapa aku gak mau nunjukin semua barang yang udah aku peroleh atas semua pekerjaan aku. Kalau misalkan aku bawa uang banyak ke sini, bawa mobil, terus aku berpakaian rapi, takutnya mereka mengira aku ada dendam sama mereka. Jadi aku datang ke sini cuma untuk pamer. Jadi aku gak mau nambah-nambahin masalah. Ya udahlah, mending aku datang dalam keadaan seperti ini, biasa seperti yang dulu, karena aku niat mau silaturahmi. Dan kalaupun mereka gak mau, ya udah berarti aku memang harus terpaksa buat ngasih tahu agar mereka juga berubah. Dan mereka juga sadar kalau perlakuan mereka sama aku tuh gak bener. Apalagi kan aku saudara kandung dia sendiri. Memang bingung ya Mas, kalau kita menghadapi seseorang yang memiliki hati yang iri dengki dan juga sikap yang gak baik. Karena mau gimana pun kita berbuat baik, mau seperti apa kita memperlihatkan kebaikan kita sama orang-orang tersebut, pasti ada rasa iri dari mereka. Dan mereka juga gak akan pernah ikut bahagia dengan pencapaian yang sudah kita hasilkan. Jadi kamu jangan terlalu berharap lebih sama saudara-saudara kamu, Mas. Yang terpenting buat aku, sekarang kamu udah berubah. Kamu menjadi orang yang lebih sabar, kamu juga udah menjadi orang yang kuat. Jadi selama ini aku udah bangga punya kamu. Kalaupun nantinya di dunia ini nggak ada satu orang pun yang peduli sama kamu, kamu harus ingat bahwa di belakang kamu masih ada aku yang terus selalu support kamu. Jadi kamu jangan khawatir, kamu juga jangan takut kamu merasa sendirian. Sekarang kamu kan udah bisa punya segalanya. Jadi aku yakin mungkin lebih banyak orang-orang yang akan menghargai kamu daripada dulu. Mungkin memang kamu masih belum punya apa-apa, jadinya orang-orang masih terus merendahkan dan meremehkan kamu. Sekarang kamu juga bisa membuktikan kan sama mereka kalau mereka semua itu salah menilai kamu, Mas. Tapi ya udahlah, daripada aku mikirin terus, kita juga masih belum tahu keadaannya bentar lagi seperti apa. Biasanya karena kita barusan ke rumah juga gak ada orang. Biasanya mereka sering kumpul di sini, main-main di sini. Waktu aku masih kecil dan waktu dulu aku sudah dewasa juga sering di sini. Siapa tahu mereka ada di sini. Ya udah, samperin aja yuk. Ya udah kalau gitu, aku berharap mudah-mudahan mereka bersikap baik sama kamu. Ya udah, aku minta tolong nanti kamu sabar ya. Ya udah yuk, kita pergi ke sana. Yuk. Duh Bang, Mas David mana sih kok lama banget? Ya nggak tahu juga sih dia kemana ya, mungkin masih ada kerjaan ya. Kita juga kan hari ini libur, Mas David kan masih ada kerja. Oh iya Mbak, saudara kita kan ada 4 nih. 3. Ya 4 lah Mbak. Ya walaupun yang satunya gak diakuin. Mas David, Mbak Sally, Mas Bagas, sama aku. Terus kita kan udah sepakat nih gak ngajak Mas Bagas. Apa Mas David ya Mbak yang ngajak Mas Bagas ketemuan juga di sini? Ya nggak mungkin lah Nita, kan kamu tahu sendiri dari awal kita di sini, kita di rumah itu berempat, si Bagas kan misalnya cuma nyusahin kita. Gak mungkin lah Mas David itu Mbak Bagas buat ketemu sama kita. Toh ini sudah keputusan bersama kan, kalau si Bagas kita usir dari rumah. Lagian ngapain juga mau bawa ketemu Bagas sama kita lagi? Mau jadi beban keluarga lagi? Kok bisa ya Mbak, Mas Bagas tuh gak ada peningkatan sama sekali. Padahal aku yang paling kecil tapi aku bisa kerja kok. Ya dia tuh cuma nganggur Mbak, udah jadi beban keluarga, nyusahin lagi. Kok bisa ya Mbak kita punya saudara kayak dia tuh? Nah, itu kamu tahu, dari dulu udah tahu, udah jelas keluarga kita hidupnya pas-pasan. Terus masih aja tetep aja nanya sama kita, Kak terjadi ini gimana? Kak ada lowongan enggak? Kak kalau kayak gini gimana caranya? Ya aku sebagai saudaranya kan capek. Masa iya aku terus-terusan harus ngebimbing Bagas? Ya kan nggak mungkin juga. Ya udahlah, ini itu Nita udah keputusan paling bener dengan cara kita ngusir Bagas dari rumah. Udah nggak jadi beban keluarga. Dan asal kamu tahu, kamu sadar nggak sih selama beberapa tahun ini di rumah udah nggak ada Bagas, di hidup kita udah nggak ada Bagas, dan dia udah nggak jadi beban kita lagi.
Kita sadar kan? Kita sadar nggak kalau kita selama ini enak kan? Iya enak banget, Enak banget lah. Soalnya kalau waktu pas ada Mas Bagas di rumah, kerjanya cuma tidur main HP. Yang pun ngeliatnya tuh sumpah banget. Oh iya, Mbak. Disuruh cari Kayaknya- kerja pulang-pulang tetep aja nggak dapet. Kayaknya keputusan kita nih kurang tepat, Mbak, kalau cuma ngusir Mas Bagas. Gimana kalau Mas Bagas kita keluarin aja dari kakak? Kan kita malu, Mbak. Kalau nanti ditanya sama tetangga, Bagas tuh saudara kamu. Malu lah, Mbak. Masa iya kita mau saudara sama orang yang kayak gitu? Gimana, Mbak? Mending Mbak Selly bilang deh sama Mas David biar Mas Bagas tuh dikeluarin dari kakak. Iya, kayaknya keputusan ini bener deh. Pendapat dari kamu ini boleh juga sih. Lagian nggak guna juga kan, perasaan Bagas itu nggak bakalan pernah punya masa depan deh Nit. Ya nggak sih? Kalau dia tetap di kakak, apa nggak dia tambah bikin malu keluarga kita? Aduh, iya deh, iya. Sepertinya kita harus cepet-cepet hapus Bagas dari kakak. Mending kita cari Mas David aja dulu. Kita omongin masalahnya sama David. Gimana menurut kamu? Bagus kan? Udah, kayaknya Mas David ada di bawah situ deh. Udahlah, kita cari Mas David dulu. Biar Mas David itu cepet-cepet ngurus semuanya. Nah iya bener tuh, Mbak. Ya ampun, pasti ayah sama mama kita kecewa banget tuh, Mbak, liat Mas Bagas yang kayak gitu. Ya iyalah, kita juga. bertiga udah pada kerja, dia masih aja jadi pengangguran. Tapi ya Nit, dipikir-pikir, Bagas sekarang ada di mana ya? Pasti hidupnya lontang-lantung. Apa Mungkin jadi gelandangan ya, Mbak? bisa jadi sih. Bagas kan sepertinya emang muka-muka gak punya masa depan. Iya, tapi kasihan juga sih, Bang, Mas Bagas. Kok kasihan? Ya udahlah, biarin aja. Itu memang keputusannya dia dan dia itu memang pantas mendapatkan itu. Kalau dia mau merubah hidupnya, seharusnya dia berusaha dong buat dia jadi lebih baik. Ya, ya, kalau Bagas begitu-begitu aja. Lagian ya Nit, kamu tahu sendiri, Bagas keluar dari rumah nggak bawa apa-apa, ya kan? Emang dia di luar mau jadi apaan? Pasti makan aja dia susah. Mbak, terus gimana? Kalau tiba-tiba Mas Bagas jadi orang sukses? Itu nggak bakalan mungkin Nita. Itu cuma, aduh, itu khayalan, nggak bakalan mungkin. Ayo udah deh, mending kita cari Mas David. Biar Mas David cepat-cepat urus itu perpindahan kakak. Kita hapus dari kakak. Ini juga sih Mas David nih lama banget, Mbak. Kayaknya di bawah situ deh. Ayo, Mbak. Kurang ajar banget Pak Sofyan. Gara-gara dia, aku turun jabatan. Andai saja dia tuh gak ngadu sama atasan, mungkin sekarang jabatan aku tetap aman-aman aja. Kalau seperti ini kan gaji aku pasti bakal turun juga. Ini Shelly sama Anita kemana lagi? Udah aku tungguin di sini masih belum datang juga. Pas banget. Itu dia. Kak, aduh, Kamu kok lama banget sih? aku tuh yang nungguin kakak dari tadi di sana. Orang Iya. janjinya di sana kok. Iyalah. Ya, aku juga dari tadi di sini. Aku pikir kamu belum nyampe di tempat ini gitu loh. Udah nyampe dari tadi kali. Aku ada masalah di kantor. Sama. Iya, aku Apaan? turun jabatan. Gara-gara masalah yang kemarin itu diaduin sama Pak Sofyan sama atasan aku. Makanya atasan aku itu negur aku dan kemudian aku diturunin jabatan. Ya, untung aja aku gak dipecat sama atasan aku. Masih mending lah meskipun aku diturunin jabatan. Ya tapi nggak apa-apa sih kak. Masih turun jabatan kan. Iya. Yang penting nggak dipecat. Timbang nggak sih bagus. Coba deh kakak bayangin. Kalau misal nih sekarang kita udah kayak gini, kakak udah turun jabatan, ditambah lagi beban hidupnya si Bagas, gimana? Tambah menderita nggak hidup kita? Kamu ngapain masih ungkit-ungkit masalah itu? Bagas kan udah lama kita usir dari rumah. Dan sebenarnya benar apa kata kamu? Kalau misal Bagas masih berada di rumah kita, ya, nggak kita usir, dia tuh
malah jadi beban buat kita, tahu nggak? Iya, Ya. tapi jadi kepikiran aja Mas. Soalnya kan kita udah gak tahu nih kabarnya Mas Bagas kayak gimana selama bertahun-tahun. Dia udah sukses atau masih jadi gelandangan gitu. Dan terus kalau dia sudah jadi gelandangan, kita ketemuin Mas David di sini ya buat keluarin aja Mas Bagas dari kartu kota, Mas. Iya Mas, sebenarnya tadi itu aku sama Anita tuh udah sempat ngobrol. Nah, misal nih, kita nih sekarang kerjanya udah enak nih kan, sudah kerja di kantor ya, mestinya Mas David sekarang ada masalah. Tapi kan udahlah, itu tidak berpengaruh. Gimana kalau tiba-tiba misal di luar sana si Bagas jadi gelandangan, atau enggak jadi kuli bangunan, atau enggak jadi pengemis, apapun itu. Terus Ya kita malu dong. Oh, kalau pas ada orang gitu lihat, loh itu kan saudaranya Sally, itu kan saudaranya Davi, saudaranya Nita, si Bagas, kok jadi gelandangan gitu sih? Kan Nggak anak setara Mas, gitu Mas. nggak selevel loh. Mending kita itu keluarin si Bagas dari kakak sekarang. Gimana? ya udah, kalau masalah itu ya kamu urus Gi sama adik kamu. Mas itu sekarang masih banyak masalah di kantor ya. Kalau semisal kita ketemu sama Bagas ya, meskipun dia itu saudara kita, ya jangan kita akuin lah kalau hidupnya masih terlontang-lantung. Kalau semisal dia tuh udah jadi orang kaya baru kita akuin. Hah? Ya nggak mungkin Bagas jadi orang kaya Mas. Iya ada aja. Bagas itu nggak bakalan pernah punya masa depan. Ih aneh. Orang dia keluar dari rumah aja cuman pakai baju doang. Baju yang dia pakai doang satu itu. Terus dia di luar mau jadi apa? Nggak mungkin. Makan aja dia pasti susah Mas. Berarti kamu ngajak Mas datang ke sini cuma mau ngobrolin masalah itu doang? Hah? Ya udah, masa kamu nggak bisa sih urus kakak baru buat kita ya? Masa masih nunggu Mas? Ya maunya sih tadi aku sama Nita ya maunya Mas yang ngurus ke kelurahan. Tapi ya berhubung Mas ada masalah di kantor pasti masih banyak pikiran kan. Ya udah nggak apa-apa deh, kita aja deh yang ngurus. Ya udah, apalagi? Hah? Kamu aman-aman aja kan di kantor? Gimana? Kamu di kantor aman-aman aja kan? Iya aman lah Mas, kita kan gak kayak Mas Bagas, cuma bisanya jadi beban. Kalau kita nih wanita tangguh ya kan Mbak Bagas. Wanita karir. Gak ada masalah apa-apa lah di kantor. Udah, nggak usah bahas Bagas lagi ya. Kamu harus fokus dengan masa depan kalian masing-masing. Mas tuh ada ide. Mas dengar-dengar ya, atasan kalian berdua itu katanya belum punya pasangan. Hah? Maksudnya gimana Teh? Kamu gimana sih ya, kalau mengandalkan potensi kamu di kantor, kamu gak bakalan naik jabatan secepat mungkin. Kamu harus pacarin atasan kamu itu supaya kamu bisa menopang ke dia gitu loh. Kalau misal kamu punya pacar atasan, otomatis atasan kamu, pacar kamu itu bakal ngelobi sama pimpinannya. Kamu Mas, pintar banget sih. Iya tapi kan takutnya atasannya gak mau sama kita. Ya harus mau lah. Nggak mungkin ada laki-laki yang menolak kita. masa harus ngajarin lagi sih gimana triknya? Hah? Ya gini-gini dikit nggak masalah lah demi masa depan. Ya kan Mas? Kalau kita pacaran nanti kita jadi tambah kaya dong Mbak, nanti perusahaannya punya kita. Bisa jadi. Kamu gak bakalan naik motor lagi kalau misal ya kamu atau kamu yang bisa macarin atasan kamu. Kamu makan naik mobil tau nggak? Aku yakin. Mana sih? Masa Mas harus turun tangan untuk Tapi Mas ngomong-ngomong, atasan Mas ya kan beda kantor nih, beda pekerjaan. Atasan Mas udah nikah belum enggak sih? kalau atasan Mas udah nikah, udah punya anak, tau nggak? Hah? Udah lah. Nggak apa-apa juga, siapa tahu. Nah iya. Ya. Atasannya Mas yang di kantor diambil Mbak Sally, di kantorku ya diambil aku, biar kita nggak berdebat gitu Mas. Tolong dong Mas, bagi aja WA-nya ya kan ya Mbak. Kan enak kalau kita punya perusahaan sendiri-sendiri. Apa bakalan kita lakuin ya kan Mbak, biar kita kaya. Kamu mau jadi Selingkuhan gitu lapor. Iya kan Mbak Sally yang mau. Kamu mau? Hah? Mbak Sally mau tuh. Nggak masalah. Tuh kan. Udah ya, nanti
aku kirim WA-nya. Kemudian kamu lobby sendiri. Hah? Ya, tapi jangan bawa-bawa Mas, soalnya Mas masih bermasalah kita toh. Iya, enggak aman. Kita mau main cantik, main rapi aja. Asik, jadi kaya nih Bang. Udah, sekarang masalah udah kelar. Kamu cepatnya urus kakak. Ya, habis itu kamu jalankan rencana yang sudah kita omongin barusan. Ya enggak? Aman. Udah, Kita langsung balik? lagi. Boleh. Yaudah, yuk. Lah, ini mereka. Ini dia. Duh, boleh deh kita saliman aja, Sang. Mas David, Mbak Zerli sama Anita. Ini Mas Bagas. Ini siapa? Ini istri saya, Mas. Kamu udah beristri? Kamu udah nikah Mas? Iya, semenjak saya diusir kan, saya langsung pergi keluar kota. Jadi saya buat cari kerjaan dan saya sekarang punya istri. Motor masih pinjem, Mas. Tapi alhamdulillah ya untuk makan sehari-hari saya udah bisa kerja sendiri lah. Keadaan Mas David, Mbak Sherly sama Anita gimana di sini? Tunggu. Mas Bagas kalau motor masih minjem, kerjaan masih belum enak, kok nikah sih Mas? Mas David aja pekerjaan yang udah mapan, punya rumah sendiri, masih belum tuh mikirin tentang percintaan. Kok bisa-bisanya sih Mas Bagas yang hidup pas-pasan, malah nambah beban? Atau jangan-jangan kamu numpang hidup sama istri kamu? Enggak Mbak, cuman kehadiran kita berdua ke sini. Ya, saya mau minta maaf kalau misalkan dulu saya pernah punya salah dan mungkin dulu dan sampai sekarang mungkin saya masih tetap dianggap gak punya masa depan. Tapi saya kesini kan takut kalau misalkan Mbak Sherly, Anita juga Mas David nyariin saya gitu loh. Pede banget kamu. Mau nyariin kamu. Malah niat kita hari ini tuh mau ke kelurahan, mau ngurus kakak, mau ngeluarin kamu dari kakak. Loh Mbak, nggak bisa kayak gitu dong. Bagaimanapun kondisi Mas Bagas ini tetap saudara kandung kalian kan? Oh, nggak bisa begitu juga dong. Kita tidak menerima saudara miskin yang tidak punya penghasilan dan tidak punya masa depan. Apalagi Jadi, udah menikah. Apalagi udah menikah tanpa meminta restu kita. Kita ini kakaknya loh. Tapi kan saya diusir dulu, Mbak, dan saya gak dibolehin buat balik ke sini. Ya, Siapa tapi tahu setidaknya kalau Mas Bagas punya etika dan sopan santun ya ngomong dong Mas. Masa Mas udah langkain 2 kakak tapi gak izin kalau mau nikah gitu? Iya, Gak apa-apa. Tapi- Ngapain minta izin, ha? Meskipun dia tuh minta izin, aku gak bakalan ngerespon kok. Siapa dia sekarang? Bukan saudara lagi, tahu nggak? Tapi kalau membahas soal etika, kalian bertiga juga sebagai saudara nggak pantas untuk mengusir Mas Bagas. Kamu itu siapa? Kamu itu cuman istrinya Bagas dan kamu cuman orang baru. Jadi kamu nggak perlu ikut campur di rumah tangga kita. ya dia bukan gak mau ikut campur, Mbak. Dia kan istri saya, Mbak. Dia juga berhak tahu. Jadi sayang, kamu diam aja deh biar gak tambah salah. Sebetulnya saya nggak mau ikut campur urusan keluarga kalian. Tapi karena saya sebagai istri Mas Bagas, saya memang bilang sama Mas Bagas untuk datang ke sini dan meminta maaf sama kalian. Nggak usah dan nggak perlu, kita juga nggak butuh Bagas di sini. Dia datang ke sini dengan keadaan miskin. Ngapain, Gas? Kamu ngapain balik lagi kalau kamu masih miskin? Aku pikir kamu pulang udah jadi orang kaya, orang berkelas, ternyata dia jadi orang sih. Oh, jadi sekarang intinya kalau misalkan saya tetap dalam keadaan seperti yang dulu, kalian nggak menerima saya. Ini jelas enggak lah, mana masih tanya. Tapi kan seharusnya kalau kalian bertiga itu mempunyai saudara yang mungkin kurang beruntung dalam keadaan ekonomi, harusnya kalian bantu dong, bukan malah mengusir kayak gitu. Aku juga gak tahu, aku juga heran kenapa sih mereka bertiga jadi dendam begini sama aku, saya. Ya padahal kan aku saudara kandungnya dan aku diusir dari rumah cuman gara-gara aku dianggap gak punya masa depan dan aku belum ada kerjaan. Karena kan waktu itu aku juga masih belum tahu caranya bekerja, jadi wajar lah aku minta dibimbing, tapi aku malah diusir karena aku gak ada gunanya katanya. Ya udahlah, gak apa-apa. Kamu itu cuma jadi beban buat kita bertiga. Ngapain melihara kamu? Gak ada gunanya, nggak ngasilin juga. Ya udah, mending kita usir, ngapain? Kalau memang jadi beban, harusnya kalian bertiga bantu Mas Bagas dong. Ngebantu? Hah? Kita udah dari kecil ngebantu dia.
Tapi dianya aja gak mau, males-malesan, mau numpang hidup sama kita. Mas. Keenakan, tahu nggak? Dari kecil kan orang tua yang ngerawat, Mas. Jadi sekarang begini deh, sekarang nggak usah berusaha untuk mencari kesalahan yang nggak pernah saya lakukan. Intinya kan kalian juga pengen menguasai rumah yang udah dikasih oleh orang tua kita yang udah meninggal. Aku nggak bakalan ngerebut masalah itu kok, aku bisa kerja. Karena itu kan jumlahnya pas, ada 3. Jadi aku wajar lah kalian masing-masing orang mau mendapatkan satu rumah kan. Jadi aku gak mau didapatkan bagian. Aku gak masalah sebenarnya. Cuman caranya bukan seperti ini, Mas. Apalagi Mas juga laki-laki. Prinsip saya, Mas, saya ini sebagai laki-laki, orang tua kita juga sudah sering mengajarkan, jangan pernah mengharap warisan orang tua. Kalau pengen sukses bekerja keras. Dihina orang jangan tumbang, dipuji orang juga jangan terbang, Mas. Artinya apa? Orang tua kita itu mengajarin, gak usah dengerin omongan orang lain, gak usah dengerin pujian orang lain, gak usah dengerin hinaan orang lain. Jangan keramah sama kita. Kalau kamu udah jadi orang kaya, punya segalanya, kamu boleh ngajarin kita. Kamu sekarang aja masih terlantang-lantung, masih numpang hidup sama istri kamu. Sepeda aja masih nginjem. Sekarang gini ya, sebetulnya saya ini bukan jadi tempat tumpangan untuk Mas Bagas. Saya ini malah sangat beruntung mendapatkan Mas Bagas. Beruntung dapat Bagas. Iya, karena Mas Bagas sudah menghidupi saya. Mas Bagas memberikan contoh kepada saya gimana caranya menjadi orang baik dan menghargai orang lain. Gak menghidupinya tuh ya makan nasi pakai garam gitu tiap hari. Gini ya, Mbak Shirley sama Anita, kalian gak usah banyak ngomong. Dari dulu aku udah sabar, aku gak pernah ngelawan seperti ini. Cuman kalian udah ngehina istri aku. Dan aku juga heran, siapa sih orang yang udah mempengaruhi pikiran kalian? Atau cuman gara-gara warisan kalian sampai ngusir aku? Aku ini saudara kalian, saudara kandung, bukan saudara tiri, bukan saudara angkat. Kamu itu datang ke sini kalau cuma mau ceramah, mending kamu pergi. Dan sekarang kamu juga sudah sadar diri kan, kalau kamu nggak bakalan mau minta warisan itu. Ya sudah, terus ngapain masih pulang ke sini? Mbak, kedatangan kita berdua ke sini itu karena kita berdua mau minta maaf sama kalian. Gak usah minta maaf sama kita. Kita mau memperbaiki tali persaudaraan. Saudara. Kalau saudara itu yang setara, sama-sama kaya, bukan kaya sama miskin. Kalau miskin mah nggak dianggap. Ujung-ujungnya nanti dia tuh minta makan sama kita, Kita mau gak, tau nggak? Kita tuh bentang-banting, Yang dapetin hasilnya mereka berdua. Udahlah Mas Bagas, mending Mas Bagas tuh pergi dari sini, cari kerjaan yang bagus, yang layak gitu, biar istrinya Mas Bagas ini gak nyesel nikah sama Mas Bagas. Aku bakalan janji, aku gak bakalan balik lagi kok ke sini. Karena aku tahu ternyata saudara-saudaraku tetap matre, tahu nggak? Ngelihat orang dari hartanya. Jadi memanfaatkan aku buat dijadikan pekerja sama mereka. Ya udahlah, aku gak salah, aku pergi dari rumah. Kalau ngomong dijaga ya, kamu tambah ngelunjak ya. Mendingan sekarang kamu pergi ya. Nih, bawa istri kamu. Ih, lama-lama tambah pinter jawab. Apa? Ngapain? Sen, kamu gak apa-apa, Sen? Ini kalian udah keterlaluan. Coba Nggak perlu pakai kekerasan. Coba deh kamu lihat, masa sama sih dari 3 saudaraku sikapnya seperti aku. Mas, aku juga nggak nyangka dan aku juga nggak pikiran kalau saudara-saudara kamu akan memperlakukan kamu seperti ini. Gini ya, kalian berdua ini yang lebih tua dari aku, harusnya mengajari hal yang baik sama yang lebih muda. Loh. Tunggu Mas, mereka berdua nih ngajarin kok contoh yang baik, malahan Mas Bagas nih yang nggak ngajarin tingkah laku yang baik buat aku. Anita, jaga nada bicara kamu. Aku nih yang lebih tua. Kamu jangan ikut-ikutan seperti saudara kamu yang kurang ajar ini. Mani-maninya kamu bentar-bentar Anita. Enak aja. Mbak, sekarang begini deh. Aku tanya, seandainya aku pulang ke sini bawa banyak harta, apa kalian bakalan terima aku? Oh ya jelas. Jelas lah, kan aku tadi udah ngomong yang setara. Oke, berarti kan di sini aku bisa ngambil kesimpulan kalian kekurangan masalah harta, jadinya kalian mengharapkan harta dari aku. Apa belum cukup warisan dari orang tua kalian? Dari orang tua aku juga. Bagas, kita tuh nggak butuh harta, kamu nggak. Setidaknya kamu tuh setara sama kita. Kita juga bisa cari uang sendiri kok. Dan gak nyusahin kita, tau nggak? Kamu nggak nyusahin kita. Gini ya, aku kan udah tahu tempat kerja kalian di mana. Dan kalian juga masih belum tahu kan siapa pemiliknya. Aku memang sengaja kok ngatur skenario ini sebagus mungkin dan senatural mungkin, biar kalian juga menyesal kalau udah tahu siapa aku sekarang.
Omongannya sekarang udah berani bentak-bentak aku. Gini ya, Wah, hebat. aku bukan berani. Tapi gimana? Kenapa? Aku pengen menyadarkan kalian kalau orang atau saudara kandung kalian yang udah kalian usir dan kalian anggap gak punya masa depan, sekarang bisa mempekerjakan saudaranya. Kamu tahu sama Pak Agung kan? Itu atasan kalian kan? Siapa yang nggak tahu sama Pak Agung? Hah? Semua orang tahu. Semua orang tahu sama Pak Agung. Hah? Terus dengan kamu menyebut nama Pak Agung, kita jadi kaget. Lah, Ya, coba sekarang logikanya mikir. Bertahun-tahun aku gak pulang. Dari mana aku bisa tahu? Kalau misalkan kalian kerja sama Pak Agung. Udahlah, gak usah ngibulin kita. Jadi tahu. Hah? Kenapa lagi yang nggak tahu sama Pak Agung? Pak Agung juga mungkin Bisa ya jadi. tukang kebunnya kan. Udah Mas, Di rumahnya. kayaknya saudara-saudara kamu emang nggak akan pernah percaya sama omongan kamu. Lagian mereka minta dihargai tapi mereka nggak bisa menghargai orang lain. Aku juga heran. Mungkin ya nantinya kalau mereka udah kehilangan pekerjaan dan mereka udah tahu siapa aku, mungkin mereka bakalan bakalan sadar kalau misalkan bertahun-tahun yang mereka hina ternyata orang yang menolong mereka. Mas, setelah kalian ngusir aku bukan nggak tahu kalian bertiga dipecatkan dari kantornya dan baru kalian pindah ke kantor Pak Agung. Setelah 2 tahun kemudian dari kalian dipecat, kalian kan juga pengangguran. Terus kalian ngelamar kerja banyak yang nolak. Terus satu-satunya perusahaan yang nerima itu cuma perusahaannya Pak Agung. Berarti kamu udah tahu, hah? Ya aku Kamu udah cari informasi. bukan mata-matai kalian. Aku mau mantau kalian. Kira-kira orang yang dulu ngehina aku, yang anggap aku gak bisa ngapa-ngapain, kira-kira sekarang bisa ngapain? Ternyata habis dipecat juga gak bisa ngapa-ngapain. Dulu Ya. kita seperti itu terlontang-lantung gara-gara kamu yang sial lah, makanya kita sial juga. Hah? Semenjak kamu itu pergi, Hidup kita jadi enak. Enggak, Kita udah nggak ada beban lagi. gini ya Mbak, jadi jangan salah paham, aku mantau kalian bukan karena aku iri sama kalian, enggak. Cuman aku kasihan, takutnya nanti kalian nasibnya sama seperti aku dulu. Dan ternyata itu beneran terjadi. Dan kalau bukan karena bantuan aku, kalian juga gak bakal bisa masuk kok ke perusahaannya Pak Agung. Tunggu, Mbak. Tapi kok aneh ya, Mbak? Kok bisa Mas Bagas tahu semua tentang cerita kita? Atau jangan-jangan Mbak inget gak pemulung yang sering di depan rumah kita? Yang mukanya gimana gitu? Atau jangan-jangan itu Mas Bagas ya, Mbak? Udahlah, kamu gak usah Kamu ngerang-ngerang. ngatain kita, guys. Kalian bertiga gak usah ngerang-ngerang cerita. Aku gak mau cari masalah sama kalian bertiga. Tapi kita mau cari masalah sama kamu. Oke, kalau kalian mau cari masalah sama kita berdua, kalian siap nggak kehilangan pekerjaan? ya udah. Gas, kamu itu siapa? Gas, kayaknya kamu tambah lama ngomongnya tambah ngawur deh. Mending kamu pergi deh, Gas. Oke, aku bakalan pergi. Tapi aku mau peringatin nih. Mau memperingatkan kalian bertiga. Aku bukan mau kurang ajar ya, aku ngomong seperti ini. Tapi kalian siap-siap kalian bakal kehilangan pekerjaan. Dan aku gak bakalan nolongin walaupun kalian mau ngemis-ngemis seperti apapun sama aku sama istri aku. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua. Aku ini sering dihina sama kalian bertiga. Dan aku dulu sering diusir berkali-kali sama kalian bertiga. Aku masih sabar. Dan pada akhirnya aku nyerah, aku ngusir. Dan aku masih mikirkan kalian bertiga. Cuman kali ini aku udah gak bisa diobati lagi rasa sakit hatiku sama kalian bertiga. Kita lihat aja ya nanti. Aku atau kalian bertiga yang bakalan nyesel. Udah ngomongnya, ya. Pusing. Aku harap kamu gak datang lagi ke kota ini. Mendingan kamu kalau mau keluar kota. Hah? Sebaiknya Ya? kalian kalau ngomong dipikir dulu. Mas Bagas ini saudara kalian. Harusnya kalian bantu bukan malah seperti ini. Udahlah, gak usah Kamu nyuruh nasihatin kita kita. mikir. Hah? Soalnya suami kamu ini yang mikir. Ngapain masih kesini? Udahlah sayang. Jadi beban keluarga lagi. Kayak- Nambah lagi sama istrinya. Kayaknya kita di sini juga gak ada gunanya dan kita udah gak mampu buat ngasih masukan dan ngerubah sikap mereka bertiga. Ya udah sekarang kita temuin Pak Agung. Pak Agung kayaknya ngajakin ketemu di sana. Jadi aku bakalan ceritain semua dan aku bakalan bilang kalau misalkan di kantor kita harus ada pemangkasan karyawan sebanyak 3 orang. Oke? Awas. Awas. Gak punya motor ya? Masih mending aku bisa beli motor yang Mas, Lita. kalian anggap gak bisa beli apa-apa kan, daripada kalian yang katanya kerjanya enak tapi gak bisa beli apa-apa. Kalau motor orang, Cuman minjem. ya jangan diaku-akuin. Hah? Malu dikit apa? Aku bakalan bilang sama si Agung kalau misalkan kalian bertiga udah gak bakalan bisa kerja di kantor aku Gak lagi. usah oke. Gak usah pura-pura kenal sama bos aku juga. Kagak. Kak, kayaknya lama-lama dia tambah gila deh. Udah gak apa-apa. Yang penting dia itu udah mau nerima kalau dia itu udah gak diakui sama kita dan gak ngungkit-ngungkit tentang
harta warisan dari orang tua kita. Hah? Itu udah aman, tahu nggak? Kak, tapi ntar deh. Kenapa lagi? Lihat-lihat, istrinya si Bagas cantik juga. Ya, Maunya tapi ya. iya juga ya. Perempuan secantik itu mau sama Bagas yang nggak punya apa-apa. Pinter juga tuh orang. Tapi Ya, Mbak, kalau urusan perempuan sepertinya dia memang pintar, kita Agung. aku kok penasaran ya, kok bisa sih Mas Bagas kenal sama Mas Agung? Mas Agung tuh kan atasan kita. Nita, kamu itu bodoh, jangan ikut-ikutan si Bagas deh. Sekarang logika. Siapa yang nggak tahu sama Pak Agung? Hah? Iya, tapi tadi katanya Mas Bagas mau ketemu sama Mas Agung. Kok bisa Itu sih? cuma omongannya si Bagas. Sekarang aku tanya sama kamu, satu kota ini yang nggak tahu sama Pak Agung itu siapa? Pak Agung itu kaya raya dan susahnya di mana-mana. Jadi nggak mungkin lah si Bagas itu nggak tahu sama Agung. Itu paling cuma ngarang doang ya kan Kak? Bener banget. Ya udah, kamu jangan terlalu mikirin omongan dia deh. Hah? Kenapa? Kamu penasaran? Hah? Ya, aku takut kalau memang beneran Mas Bagas kenal, kita nanti dipecat gimana dong? Alah, si Bagas itu nggak mungkin punya kuasa. Itu cuma omongannya doang biar dia itu nggak malu. Tunggu bentar, Sally. Kan aku ini di perusahaan cabang, ya. Pak Agung emang sering berkunjung di perusahaan tempat aku bekerja. Ya, kalau bener apa kata Bagas barusan, celaka kita bakal dipecat, tau nggak? Dan kita yang bakal menjadi gelandangan. Tapi kan nggak Kok jadi kakak juga percaya sama kayak si Anita sih? Kok Iya, jadi goyah gitu? Ya tunggu. Tapi ya setengah percaya setengah gak percaya sih. Soalnya pakaiannya Mas Bagas aja kayak gitu. Sepedanya aja hasil minjem. Iya kan? Udah, daripada kita kepo di sini, mendingan nggak ada salahnya kita buntutin dia. Hah? Dia tuh mau ketemu sama siapa? Ya nggak? Dia bilangnya sih mau ketemu sama Pak Agung. Ya mungkin semoga aja bukan Pak Agung atasan kita. Udah ayo. Sepanjang perjalanan cintamu, kau bilang aku yang paling tangguh, tapi mengapa kau tinggalkan aku dengan alasan yang tak jelas? Apa aku pernah Pak Bagas sama Bu Sinta kemana ya? Aku jadi gak enak deh sama Pak Bagas dan juga Bu Sinta. Padahal dia jauh-jauh dari luar kota ke sini. Tapi nyampe sini, tadi dia malah bawa motor. Biasanya kan dia pakai mobil. Tapi kenapa dia tiba-tiba jalan pakai motor ya? Aku juga bingung deh sama Bu Sinta dan juga Pak Bagas. Tapi kenapa juga dia ngajak ketemu di sini? Aku juga bingung deh, tapi nggak apa-apa deh. Mending aku langsung cari atau aku hubungi dulu ya. Malah gak ada jaringan di sini lagi. Ya udah deh, kalau semisal ntar lagi 10 menitan Bu Sinta sama Pak Bagas masih belum kesini ataupun masih belum nyamperin aku cari aja ntar lagi. Udah deh, aku nunggu sini dulu. Ini si Agung. Gung. Duh. Jadi kamu lama ya nungguin, Gung? Ya, baru nyampe juga sih, Pak. Gini, Gung. Gimana, Pak? Terkait orang-orang yang kerja sama kamu, ada 3 orang, namanya Anita, Shirley, sama David. Itu sebenarnya saudara kandung aku, Gung. Hah? Ternyata mereka bertiga saudara Pak Bagas. Iya, aku asli orang sini sebenarnya, tapi aku gak ngomong sama kamu, Gung. Aku dulu diusir sama mereka karena ya aku dianggap gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain lah. Intinya aku jadi beban buat mereka, dan aku dari luar kota ke sini sekalian aku pergi kantor. Kan tujuanku mau minta maaf kalau misalkan aku ada salah sama mereka. Dan ternyata mereka tetap sikapnya seperti dulu, Gung. Mereka gak menerima aku. Ya udah, aku minta tolong sama kamu.
tolong teleponkan mereka biar mereka ke sini. Mereka ada di dekat sini kok. Ada di daerah sini juga, Ya, Pak? kamu WA aja. Nah, suruh ke sini dan kamu kasih tahu siapa sebenarnya yang punya kantor di sana, Gung. Oke, baik, Pak. Karena aku juga gak mau terus-terusan begini, Gung. Ya, mereka harus aku kasih pelajaran. Mereka harus kehilangan pekerjaan agar mereka sadar bahwa sikap yang mereka lakukan sama aku itu sebenarnya salah dan gak enak diperlakukan seperti itu sama saudara kandung sendiri, Gung. Kok bisa-bisanya sih, Pak? Itu kan padahal saudara kandung Pak Bagas. Terus Iya. kenapa bisa gitu sikapnya sama Pak Bagas? Pak Iya. Bagas kan saudaranya. Ya, mungkin mereka gak mau ada beban di keluarga, Gung. Cuman kan aku mikir mungkin ini suatu didikan untuk bikin aku semangat. Tapi ternyata salah. Mereka memang dari hati memang gak menginginkan aku buat pulang, Gung. Dan mereka juga gak tahu sekarang kan aku udah sukses seperti ini. Dan aku udah gak tahu lagi aku harus mikir apa, Gung. Mereka hanya menginginkan Mas Bagas ini kembali dengan keadaan yang udah berubah, Mas. Jadi mereka nggak mau terima Mas Bagas kembali dengan keadaan yang sama seperti sebelumnya. Maka dari itu, tadi mereka sempat menghina Mas Bagas kembali. Saya juga sebagai istri dari Mas Bagas, saya nggak terima kalau suami saya diperlakukan seperti itu, meskipun itu saudaranya. Ya, kalau mereka nggak bisa menghargai orang lain, gimana kita mau menghargai mereka, kan? Ya udah, bentar lagi biar saya jelasin, Pak. Siapa sebenarnya Pak Bagas sekarang? Iya, gue nggak mau harus ngejelasin biar mereka juga denger dari omongan kamu sendiri. Karena mereka tadi aku bilang kalau misalkan aku kenal sama kamu dan mereka tetap gak percaya, Gung. Aku udah gak tahu lagi dengan cara apa aku harus berbicara sama mereka. Mereka keras kepala, Gung. Aku cuma mau menyadarkan kalau yang mereka lakukan itu salah dan mereka harusnya berubah sikap dan kehidupan mereka pasti juga bakalan lebih baik, Gung. Ya, masalah finansial mereka akan tercukupi, masalah hubungan keluarga juga bakalan diperbaiki. Tapi mereka malah memilih jalan yang memang benar-benar gak aku inginkan. Tapi ini udah terpaksa, ya mau gimana lagi, Bung? Ya udah, sekarang Pak Bagas tenang dulu, Pak. Saya pastikan bentar lagi mereka bertiga bakalan percaya kok dengan omongan saya, Pak. Saya mau menjelaskan tentang siapa Pak Bagas sekarang, Pak. Iya, kalau mereka mau sadar. Tapi kalau misalkan nggak mau sadar, ya kalau kamu yang udah ngejelasin pasti mereka sadar dan pasti mereka kaget. Pak Agung, oh, Pak Agung kok di sini, Pak? Jadi saya kesini disuruh Pak Bagas. Pak Bagas? Ya gini, saya baru Nggak usah sok-sok kaget deh. Nah, saya baru dikasih tahu sama Pak Bagas kalau kalian bertiga katanya saudaranya kandung Pak Bagas. Tunggu Pak. Pak Agung kok bisa sih Pak manggil Mas Bagas ini Pak Bagas? Tadi kan Mas Bagas sudah ngejelasin detail sama kalian. Ini biar kalian bertiga percaya, sebenarnya kantor yang kalian ditempati buat pekerja itu sebenarnya punya Pak Bagas. Jadi saya yang megang. Jadi sekarang kalian udah denger, kuping kalian juga udah denger sendiri omongan dari si Agung, bos kalian. Dulu waktu kalian dipecat, karena aku udah diusir tuh, udah dapat beberapa tahun, aku dapat info. Jadi aku buka kantor di sini, aku nyuruh Agung yang megang dan rekrut karyawan baru dan aku titip nama kalian bertiga. Karena di kantor aku berhak menentukan siapa yang harus kerja di kantor aku. Cuman kok niat baik aku sama kalian malah dibalas dengan perlakuan seperti ini. Dan udah aku bantu kalian bertiga, aku masih mau minta maaf ke sini sama kalian. Tapi kalian malah bikin aku kecewa. Dan mulai dari sekarang gak apa-apa kalau misalkan kalian gak mau nganggap aku saudara. Aku gak peduli udah. Jadi mulai sekarang kalian gak usah kerja di kantor Agung lagi, oke? Gas, tapi kan aku kakak kamu loh, Gas. Dan ini mas kamu, Gas. Bukannya Ini tadi adik kamu. kalian bertiga itu nggak mau terima Mas Bagas sebagai saudara kandung kalian? Sekarang Bukan gitu. udahlah, sekarang kalian bertiga gak usah banyak ngomong. Sekarang begini ya, saudara kandung kalian aja kalian perlakukan seperti itu. Apalagi orang yang bukan siapa-siapa kalian, pasti kalian bakalan lebih kejam, tahu nggak? Ini sekali-kali aku juga mau ngasih pelajaran sama saudaraku yang nggak tahu terima kasih dan udah ngusir aku dari rumah. Dan kalian juga gak bakalan tahu kan hidup aku waktu aku diusir sama kalian seperti apa. Aku terlentang-lantung, aku jadi kuli dan aku mengalami
kesusahan. Kalian juga gak tahu, kalian enak tidur, gak kehujanan, tidur gak kepanasan. Aku tidur kehujanan, aku tidur kepanasan, apa kalian peduli? Tapi aku masih peduli sama kalian. Kalian aku bantu buat kerja. Tapi apa balasan kalian? Udah dibantu masih ngehina aku. Dan kamu juga Mas, harusnya kamu yang lebih tua. Harusnya kamu yang mau mendidik mereka. Ya aku sebagai yang tertua, aku minta maaf. Karena aku emang gak mendidik adik-adik aku. Sekarang udah gak ada gunanya minta maaf, karena kalian juga udah bilang kalian mau nerima aku kalau misalkan aku udah jadi orang kaya. Sekarang maaf kalian cuma di mulut doang. Kalian mau manfaatin aku kan setelah ini? Sekarang aku minta tolong kalian berdua pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Masa kamu tega? Udahlah pergi, daripada aku marah sama kalian, gaji kalian gak gue cairkan loh. Kalau misalkan kalian tetap di sini. Mama, aku minta maaf, aku diajak. Aku sebenarnya nggak mau bersikap seperti ini, Gung. Cuman gara-gara mereka udah kurang ajar sama aku, ya terpaksa aku harus bersikap seperti ini, Gung. Iya, Pak. Jadi ya udahlah, mending sayang, apa mending sekarang kita suruh balik kantor aja. Oh ya, nanti kamu lihat perkembangan mereka. Kalau misalkan mereka udah baik, kamu tanya ke tetangga-tetangga, Gung. Kamu kan tahu ke rumah mereka. Kalau misalkan mereka ada rasa penyesalan dari hati sendiri dan mereka gak drama di depan aku, Gung, kamu laporan ke aku bakalan ngomong lagi sama mereka dan aku bakalan memperbaiki hubunganku sama mereka dan aku bakalan bantu mereka walaupun mereka masih bersikap jahat sama aku, Gung. Oke Pak, kalau begitu biar saya pantau mereka bertiga Pak. Ya udah kalau begitu kita langsung pergi aja. Ya udah, San. Ini Pak kunci mobilnya Pak, saya bawa motornya aja Pak. Oke.